Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini untuk bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-513 yang akan membahas pertimbangan etik yang merupakan kriteria kelima dari standar tata kelola organisasi. Apa sih pertimbangan etik itu? Pada kriteria ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.2.5 tentang pertimbangan etik ini meliputi A. Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, sumber daya yang terbatas, dan harapan pasien yang terus meningkat, sejalan dengan makin meningkatnya pendidikan masyarakat, serta dilema etik dan kontroversi yang sering terjadi, telah menjadi hal yang dapat dihadapi oleh puskesmas. B. Demikian pula, bila keputusan mengenai pelayanan menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema bagi puskesmas dan pasien, keluarga, atau pembuat keputusan dan lainnya. Dilema ini dapat timbul dari masalah akses, etik, pengobatan atau pemulangan pasien, dan sebagainya. C. Pimpinan puskesmas menetapkan cara-cara pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut. Puskesmas mengidentifikasi siapa yang harus dilibatkan atau siapa yang perlu dilibatkan dalam proses, serta bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi dalam penyelesaian dilema etik. D. Etik yaitu suatu norma atau nilai atau value mengenai sikap batin dan perilaku manusia. Oleh sebab itu masih bersifat abstrak, belum tertulis. Jika sudah tertulis disebut kode etik. E. Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan dibuatnya keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh, seorang tidak bersedia diimunisasi karena alasan keyakinan. Seseorang tidak bersedia bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasdiankes karena alasan keyakinan. Pertimbangan menagih atau tidak menagih biaya perawatan kepada pasien-pasien yang tidak mampu. Tagihan biaya perawatan dianggap lebih besar oleh pasien. Tidak melakukan pemeriksaan kehamilan atau nifas karena alasan kepercayaan atau budaya setempat. F. Jika diperlukan, kepala puskesmas dapat membentuk dan menetapkan tim etik dengan keanggotaan terdiri atas perwakilan pelayanan UKM atau upaya kesehatan masyarakat, pelayanan UKP atau upaya kesehatan perseorangan, mutu, dan administrasi manajemen. G. Dukungan kepala dan atau pegawai puskesmas dalam penyelesaian dilema etik yang terjadi dapat berupa advokasi kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama, pembinaan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, dan pihak terkait lainnya, serta bentuk dukungan lainnya. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Adapun elemen penilaian dari kriteria ini adalah A. Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan upaya kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan upaya kesehatan masyarakat. Di sini berarti dibutuhkan R atau SOP tadi. Kemudian yang B, dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP maupun pelayanan UKM. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan dokumen pelaporan dilema etik dan siap untuk diwawancari oleh surveyor. C. Terdapat bukti bahwa pimpinan dan atau pegawai puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM
dan telah dilaksanakan sesuai regulasi. Berarti di sini puskesmas harus menyediakan pendokumentasian sebagai bukti bahwa ada dukungan dari pimpinan maupun pegawai puskesmas dalam penyelesaian dilema etik. Dan selanjutnya kita lihat slide yang menjelaskan contoh formulir laporan dilema etik dan proses pelaporan serta penanganan dan penyelesaian dilema etik di puskesmas. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 1.2.5 tentang pertimbangan etik. Kita akan bertemu di video 514 untuk membahas tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas, standar manajemen SDM, dan kriteria yang pertama yaitu tersedia SDM dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai peraturan. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.